Bumi mungkin berada di ambang perubahan besar. Para ilmuwan telah menemukan bahwa setiap 200 juta tahun sekali, komet menghujani planet kita. Hujan komet ini mengubah bentuk bumi, membentuk ulang benua-benua, dan meningkatkan aktivitas geologi di mana-mana. Kita sedang berada di siklus ke-20, yang berarti transformasi baru akan segera terjadi. Mengapa bumi memiliki lempeng tektonik dan benua yang aktif, tidak seperti planet lain? Untuk mengetahui jawabannya, para ahli geologi memutuskan untuk memeriksa kristal sirkon. Kita sering menemukan kristal kecil ini di dalam batuan. Kristal ini sangat kuat dan bisa bertahan dari proses geologi yang bisa menghancurkan sebagian besar mineral lainnya. Tapi, kristal-kristal ini keren karena kita bisa menggunakannya untuk mengetahui usia batuannya. Kristal-kristal ini mengandung uranium, dan uranium akan meluruh menjadi timbal seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur berapa banyak uranium yang meluruh dalam kristal dan berapa banyak yang tersisa, kamu bisa mengetahui usia mineral. Jadi, kita bisa menggunakan trik ini untuk mempelajari banyak hal tentang kerak bumi dan sejarahnya. Baru-baru ini, para ahli geologi meneliti kristal sirkon dari dua benua dan wilayah tertua di bumi. Keraton Amerika Utara di Greenland dan Keraton Pilbara di Australia Barat. Ternyata batuan dari benua-benua ini dapat memberitahu kita apa yang terjadi pada planet kita selama zaman Arkea, dari 2,8 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Itu adalah era yang luar biasa bagi planet kita, saat magma yang kaya akan elemen yang belum pernah kita lihat sebelumnya menembus permukaan dan meletus untuk pertama kalinya. Peristiwa ini mengubah bentuk bumi selamanya. Dan ketika para ilmuwan mempelajarinya, mereka melihat sesuatu yang lain. Sepertinya ada sebuah siklus, di mana setiap 200 juta tahun, bumi mulai membentuk kerak benua baru karena suatu alasan. Ketika mereka mengeksplorasi hal ini lebih jauh, mereka tiba-tiba menyadari bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh galaksi kita. Tata surya kita terletak di galaksi Bima Sakti. Di sini, di lengan Orion. Sebuah lengan adalah tempat yang memiliki banyak sekali bintang, gas, dan debu. Ada banyak lengan di Bima Sakti. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Dan lengan-lengan itu memanjang dan melingkar ke arah luar, membuat galaksi terlihat seperti spiral. Kita berada di lengan kecil, sekitar 27.000 tahun cahaya dari jantung Bima Sakti, yaitu sebuah lubang hitam yang mengerikan yang disebut bintang Sagittarius A. Tapi, tata surya kita tidak hanya diam di satu tempat. Tata surya kita bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 241 km per detik. Itu seperti melintasi bumi sebanyak 22 kali dalam 1 jam. Seperti halnya planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari, tata surya juga berotasi mengelilingi pusat galaksi kita. Periode orbit ini disebut 1 tahun galaksi. Objek yang lebih dekat ke bintang Sagittarius A bergerak lebih cepat. Kamu tahu keunggulan jalur dalam yang khas. Tapi lengan-lengan besar yang berada lebih jauh dari kita bergerak lebih lambat. Mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 209 km per detik. Itu hanya sekitar 19 putaran mengelilingi khatulistiwa dalam 1 jam. Karena perbedaan ini, tata surya bergerak keluar masuk lengan spiral galaksi. Ini seperti ketika para penggemar membuat gelombang di stadion. Hal ini meninggalkan jejak pada tata surya dan planet kita. Ada sebuah area yang sangat luas dan jauh di sekeliling tata surya kita yang disebut awan Oort. Jaraknya sekitar 7,4 triliun kilometer dari matahari. Seperti melakukan perjalanan dari ke matahari dan kembali lagi sebanyak 50.000 kali. Awan Oort dipenuhi oleh komet-komet. Kamu mungkin tidak tahu, tapi komet jauh lebih berbahaya bagi kita daripada asteroid biasa. Asteroid memiliki ukuran yang berbeda-beda dan biasanya hanya berupa batuan dengan sedikit logam. Asteroid tidak memiliki gas yang berpijar di sekelilingnya. Asteroid hanya bersantai mengelilingi matahari di sabuk asteroid utama, yaitu di antara Mars dan Jupiter. Dan jika Jupiter yang agung dengan gravitasinya yang dahsyat tidak menghentikannya, kadang-kadang mereka menabrak kita, menyebabkan kekacauan di sana-sini.
Tapi, komet adalah objek kecil yang sebagian besar terbuat dari es dan batuan. Ketika komet mendekati matahari, komet akan memanas dan melepaskan debu dan gas. Hal ini membentuk awan bercahaya di sekelilingnya yang disebut koma. Inilah yang kita lihat sebagai ekor saat komet bergerak. Dan konsekuensinya jauh lebih ekstrim. Ketika kita menyelesaikan 1 tahun galaksi, objek-objek es dari awan Oort terdorong ke arah semua planet. Dan ketika kita memasuki lengan spiral besar galaksi kita, hujan badai pun dimulai. Komet jauh lebih cepat daripada asteroid. Ketika menabrak bumi, komet meninggalkan dampak yang sangat besar dan meninggalkan kawah-kawah raksasa. Energi dari tumbukan ini bisa melelehkan sebagian besar kerak dan mantel bumi. Batuan yang meleleh kemudian naik ke permukaan dan mengambang di sana. Saat mendingin, batuan itu mengeras dan membentuk kerak baru. Seiring waktu, potongan-potongan kecil kerak bumi ini bisa bergabung dan tumbuh lebih besar karena lebih banyak magma yang memadat menempel padanya. Pada akhirnya, semua ini membentuk benua-benua besar. Jadi, sekali dalam 1 tahun galaksi, ketika komet mulai lebih sering menghantam bumi, komet-komet tersebut benar-benar mengubah struktur bumi dan membantu menciptakan daratan baru. Bukti lain dari hal ini adalah lapisan bola. Inilah yang kita sebut partikel-partikel kecil berbentuk bulat yang terbentuk dari materi yang terlontar saat tumbukan. Ketika kita mengamati mereka juga cocok dengan waktu siklus. Lapisan bola di planet-planet kita terbentuk tepat ketika bumi melintasi lengan spiral Bima Sakti, dan sebagian besar terbentuk saat bumi berusia lebih dari 1 miliar tahun. Ada banyak siklus yang mempengaruhi planet kita, misalnya siklus Milankovitch, siklus yang memberitahu kita bagaimana orbit dan kemiringan bumi berubah dari waktu ke waktu. Hal ini memengaruhi iklim planet ini. Tapi siklus baru yang berlangsung selama 200 juta tahun ini merupakan siklus yang sama sekali baru. Dulu kita percaya bahwa benua hanya terbentuk karena hal-hal yang terjadi di dalam planet kita, dan mungkin asteroid sedikit mempengaruhinya. Tapi sekarang, sepertinya benua-benua itu lahir dan terbentuk karena Bima Sakti sendiri. Para ilmuwan sekarang ingin mempelajari endapan purba ini untuk mengetahui apakah hal itu benar. Jika benar, ini bisa berarti bahwa kita semakin dekat dengan aktivitas geologi yang besar. Benua-benua mungkin akan mulai terbentuk kembali atau bahkan menyatu untuk membentuk sebuah benua super baru. Benua-benua di planet kita terlihat seperti potongan-potongan puzzle yang sangat cocok seperti Amerika Selatan dan Afrika, dan itu bukanlah suatu kebetulan. Bertahun-tahun yang lalu, mereka membentuk satu benua super yang disebut Pangaea. Pangaea dulunya adalah daratan yang penuh dengan makhluk unik, seperti jerapah berleher Tanystropheus, Lystrosaurus yang ompong, dan reptil burung Drepanosaurus. Tapi tanah di bawah kita selalu bergerak, mengambang di atas magma seperti sayuran yang mengambang di atas sup yang sangat panas. Dan akhirnya, Pangaea pun pecah. Namun ini bukanlah satu-satunya kisah cinta super dalam sejarah kita. Menyatu dan kemudian berpisah, ini terjadi secara teratur, seperti halnya pasangan yang toksik. Biasanya hal ini terjadi setiap 200 hingga 600 juta tahun. Jadi ya, semua benua yang ada saat ini akan... Meskipun beberapa peristiwa astronomi cukup umum terjadi, ada peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam setahun atau sekali dalam 100 tahun. Yuk kita lihat peristiwa paling keren dan paling langka yang mungkin bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Peristiwa langit pertama yang menakjubkan dalam daftar kita adalah hujan meteor Perseid yang akan berlangsung dari tanggal 17 Juli hingga 24 Agustus 2024. Peristiwa ini akan menjadi salah satu yang paling semarak tahun ini. Pada puncaknya antara tanggal 12 dan 13 Agustus, kamu bisa melihat hingga 100 meteor setiap jamnya kalau kamu berada di tempat yang gelap. Hujan meteor ini disebabkan oleh serpihan komet Swift-Tuttle. Saat meteor melesat melewati atmosfer bumi, meteor-meteor ini sering meninggalkan jejak cahaya dan warna yang panjang. Waktu yang tepat untuk menyaksikan pertunjukan kosmik ini adalah sebelum fajar menyingsing.
Pada tanggal 2 Oktober 2024, kita akan dapat menyaksikan gerhana matahari cincin api. Nama ilmiahnya adalah gerhana anular dan terjadi ketika bulan berada sedikit lebih jauh dari planet kita. Dalam kasus ini, ketika piringan bulan dan matahari sejajar, bayangan bulan tidak sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Akibatnya, kamu bisa melihat cincin cahaya matahari di sekeliling bulan. Kali ini cincin api akan terlihat di Chili bagian selatan dan Argentina bagian selatan. Jadi, pesan tiket pesawatmu lebih awal ya. Peristiwa keren lainnya yang akan terjadi pada bulan Oktober ini adalah hujan meteor drakonid. Selama peristiwa ini, meteor akan lebih banyak melintas pada malam hari daripada dini hari. Hujan meteor ini biasanya berlangsung lambat, hanya menghasilkan beberapa meteor per jam. Di sisi lain, para astronom berbicara tentang Draco yang langka dan berapi-api yang telah diketahui mengirimkan ratusan meteor melintasi langit dalam waktu 1 jam. Apakah kita akan beruntung tahun ini? Waktu yang akan menjawabnya. Mulai tanggal 12 Oktober dan selama sepekan berikutnya, kamu akan berkesempatan untuk melihat komet yang melintasi planet kita. Meskipun komet yang hampir sulit diucapkan ini akan berada pada jarak 70 km dari bumi, pada titik terdekatnya kamu mungkin bisa melihatnya dengan mata telanjang. Komet memiliki reputasi sebagai benda yang sulit diprediksi. Sebagian besar benda angkasa yang berdebu dan dingin ini diperkirakan berasal dari pinggiran tata surya jutaan tahun yang lalu, dan di sana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegelapan, tidak bergerak dan tidak terlihat. Seperti aku di sekolah menengah. Kini beberapa di antaranya sudah mendekati matahari dan banyak ahli yang sudah meramalkan akan ada pemandangan langit yang fantastis di bulan Oktober. Kalau kamu melewatkan hujan meteor yang telah kita bahas, kamu masih bisa mengejarnya, yakni hujan meteor Orionid akan terus berlangsung dari tanggal 26 September sampai tanggal 22 November 2024. Terkadang peristiwa ini bisa menghasilkan 40 hingga 70 meteor per jam, tapi baru-baru ini jumlah maksimumnya lebih rendah dari 20 sampai 30 meteor yang terlihat. Dan peristiwa terakhir untuk tahun ini adalah hujan meteor Geminid. Aku kasih tahu ya, peristiwa ini akan sangat menakjubkan. Para astronom menyatakan hujan meteor ini merupakan salah satu yang terbaik di tahun ini karena meteor-meteornya yang terang dan dapat dilihat. Sekitar 120 bintang jatuh akan melesat melintasi langit setiap jamnya. Menariknya, ketika sebagian besar hujan meteor berasal dari komet yang terdiri dari debu dan es, Geminid berasal dari asteroid berbatu, yakni 3.200 Phaethon. Para ilmuwan masih belum tahu bagaimana mengklasifikasikan asteroid ini karena asteroid ini memiliki ekor dan semakin terang ketika mendekati matahari, sama seperti komet. Di sisi lain, baru-baru ini para astronom menemukan kalau ekor asteroid ini tidak terbuat dari debu, melainkan dari gas natrium. Sekarang, yuk kita lakukan perjalanan lebih jauh ke masa depan. Pada tahun 2029, kita akan menyaksikan gerhana bulan paling gelap di abad ini. Gerhana bulan terjadi ketika satelit alami kita ini sepenuhnya bersembunyi di balik bayangan bumi. Kadang-kadang saat itu terjadi, bulan bisa tampak berwarna merah terang. Biasanya, semakin dekat bulan ke pusat bayangan planet kita, semakin gelap gerhana yang terjadi. Menurut para ahli, gerhana pada tanggal 26 Juni 2029 akan menjadi sangat gelap. Gerhana ini akan berlangsung sekitar 1 jam 42 menit dan akan menjadi yang paling terlihat di Amerika Selatan. Jadi, jangan lupa untuk memesan tiketmu ya. Supermoon yang juga merupakan bulan purnama kedua yang terjadi dalam 1 bulan dikenal sebagai supermoon biru. Supermoon seperti ini tidak mengikuti jadwal yang teratur dan terjadi setiap 10 tahun sekali. Menurut NASA, supermoon biru berikutnya akan terjadi pada bulan Januari serta Maret 2037.
3 tahun kemudian, pada tahun 2040, kita akan menyaksikan parade planet-planet ketika 5 planet di tata surya, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus akan berbaris. Tentu saja ini tidak akan menjadi garis lurus sempurna, tetapi tetap akan menjadi pemandangan yang cukup mengesankan. Beberapa planet seperti Venus dan Jupiter dapat diamati dengan jelas bahkan di kota-kota besar dan dengan mata telanjang. Tetapi selama parade planet, kamu akan dapat melihat lebih banyak lagi, jadi mungkin inilah saatnya untuk membeli teleskop. Supermoon paling terang di abad ke-21 akan terjadi pada tahun 2052. Masalahnya, orbit satelit alami kita ini tidak bulat sempurna. Bulan mengikuti jalur elips saat mengelilingi bumi, dan itulah sebabnya ada 2 titik-titik terdekat dengan bumi yang disebut perigee dan titik terjauh yang dikenal sebagai apogee. Pada tanggal 6 Desember 2052, kita akan melihat supermoon yang menakjubkan. Satelit kita akan berada pada jarak 356.000 km dari planet kita, sedikit lebih dekat dari biasanya. Pada tahun 2060, kita akan melihat komet bernama 15P atau Finlay. Komet ini akan menjadi salah satu komet terdekat yang mendekati planet kita dalam 100 tahun terakhir. Komet ini akan melintas pada jarak sekitar 5 juta kilometer, dan inilah masalahnya. Setiap kali komet mendekati matahari, komet akan memanas dan mulai memancarkan gas dan debu, sehingga tampak seperti bintang kecil. Berkat angin matahari, komet juga memiliki ekor yang indah dan panjang, dan semakin dekat komet dengan bumi, semakin terang komet itu terlihat di langit. Siap-siap ya untuk menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Pada tahun 2084, sesuatu yang dikenal sebagai gerhana bumi akan terjadi, menjadi salah satu peristiwa paling menarik di abad ke-21. Sayangnya kita tidak akan bisa melihat pemandangan langit ini dari bumi, tentu saja, tapi kita mungkin bisa mengaguminya dari Mars. Selama peristiwa ini, bulan dan bumi akan berpapasan dengan matahari, tampak seperti siluet gelap. Peristiwa ini dikenal sebagai transit planet, yaitu peristiwa yang mirip dengan gerhana matahari, tapi dengan planet lain, bukan bulan. Pada tahun 2100, bagi kita yang masih berada di sini, bintang utara akan berada paling dekat dengan kutub langit utara. Para pelaut telah menggunakan bintang terkenal pada masa lalu. Dari tahun 774 hingga 775, bumi dihantam oleh ledakan radiasi yang luar biasa. Ledakan energi yang luar biasa ini meninggalkan jejak. Cincin pohon dari tahun itu menunjukkan tingkat radioaktif yang terlalu tinggi. Tapi, apa sebenarnya penyebabnya? Para ilmuwan cenderung berpikir bahwa penyebabnya adalah suar matahari. Beberapa orang berpikir mungkin supernova besar yang menyebabkan ledakan radiasi. Tapi, astronom Phil Plait mengatakan bahwa jika memang demikian, jaraknya seharusnya kurang dari 1000 tahun cahaya dan sangat terang. Tapi tidak ada catatan tentang hal itu, tidak ada bintang maut yang terang dan berkilau yang terlihat. Setelah mengamati karbon radioaktif dan berilium dalam cincin pohon, para ilmuwan mengesampingkan berbagai kemungkinan lain. Pada awalnya mereka menduga tabrakan antara bintang neutron atau bintang neutron dengan lubang hitam. Tabrakan seperti ini menghasilkan ledakan sinar gamma yang sangat cepat tanpa pertunjukan cahaya. Dan hal ini sangat cocok dengan bukti-bukti yang ada. Tapi tabrakan semacam ini sangat jarang terjadi. Plait berpikir bahwa kecil kemungkinannya ini adalah jawabannya. Menurutnya kita seharusnya hanya bisa melihat salah satu dari peristiwa ini di galaksi kita sekitar 1 juta tahun sekali. Jadi kalau ada yang terjadi 200 tahun yang lalu, itu sangat luar biasa. Para ilmuwan sangat khawatir dengan peristiwa langka ini. Jika terjadi lebih dekat dengan bumi, maka akan mengacaukan kehidupan di planet kita. Bahkan jika jaraknya ribuan tahun cahaya, peristiwa serupa hari ini bisa menyebabkan kekacauan pada semua sistem elektronik yang kita andalkan. Jadi untung saja, semburan sinar gamma itu sangat jarang terjadi. Karena jika lebih sering terjadi, bumi mungkin akan mengalami kesulitan.
Kamu mungkin berpikir bahwa jika planet kita dapat bertahan dari ledakan radiasi besar, maka planet kita dapat dengan mudah bertahan dari sesuatu yang tidak terlalu menakutkan, misalnya belalang. Maaf untuk mengatakannya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pada tahun 1874, saat musim panas yang terik di Kansas, banyak hal yang berubah menjadi aneh. Belalang, ataukah harus kukatakan belalang juta, menyerbu Great Plains tidaklah sulit. Mereka datang seperti badai, menyelimuti rumah-rumah, pepohonan, dan bahkan kereta api yang sedang lewat. Serangga-serangga ini memiliki misi untuk membuat kekacauan. Para petani harus berjuang keras untuk melindungi sumur mereka dan apa saja yang bisa diselamatkan. Belalang juta mendarat di mana-mana, merusak apa saja yang terlihat. Domba-domba yang malang pun kehilangan bulunya. Belalang juta bahkan melucuti cat gerobak dan gagang garpu rumput. Begitulah kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang juta. Ternak mencoba melawan dengan memakannya, tetapi jumlah serangga ini terlalu banyak. Tahun itu, serangga-serangga tersebut menyebabkan kerusakan tanaman senilai $200 juta. Invasi belalang juta begitu hebatnya sampai-sampai Angkatan Darat Amerika Serikat turun tangan untuk membantu. Pada akhirnya, belalang juta mulai menghilang, menghindarkan Great Plains dari kehancuran lebih lanjut. Bencana alam bahkan bisa lebih tak terduga daripada ledakan radiasi dari luar angkasa dan serangan belalang juta. Lihatlah ini, bulan Juni 2017, penggembala rusa kutub di barat laut Siberia sedang mengurus urusan mereka sendiri. Mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan keras dan melihat asap membumbung tinggi dari tanah. Jika itu terjadi padaku, aku harus mengganti celanaku, maaf. Kemudian mereka menemukan lubang besar dengan lebar sekitar 7 meter dan kedalaman hampir 20 meter, serta dikelilingi oleh bongkahan es dan tanah. Ternyata ada lebih dari 17 lubang hitam di daerah tersebut. Lubang-lubang itu dipenuhi dengan air gambut dan diselimuti misteri. Beberapa orang mengira itu adalah lubang runtuhan, sementara yang lain yakin bahwa lubang-lubang itu ditinggalkan oleh uji coba perangkat rahasia atau bahkan sekumpulan meteorit. Sekarang, gagasan terbaru adalah bahwa lubang-lubang ini sebenarnya adalah kawah yang disebabkan oleh Arktik yang memanas dan mencairkan tanah beku. Teori ini menyatakan bahwa ketika tanah mencair, kantong-kantong gas yang terperangkap di bawah permukaan akan meledak dan menciptakan lubang-lubang yang dramatis. Rupanya kawah-kawah menakutkan ini telah muncul di titik-titik tertentu di Siberia, di mana patahan geologi kuno telah membocorkan gas alam panas selama berabad-abad. Kombinasikan itu dengan sisa metana dari sedimen danau tua, dan kamu akan mendapatkan resep untuk beberapa kejutan eksplosif saat planet ini memanas. Kamu belum takut? Oke, mungkin kamu takut kegelapan? Kalau demikian, kamu tidak akan menyukainya di tahun 536. Ini adalah tahun ketika dunia mengalami masa kegelapan selama 18 bulan. Kabut misterius menyelimuti Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan kekacauan. Rasanya seperti abad kegelapan, tapi nyata. Ternyata penyebab utama di balik kabut ini adalah letusan gunung berapi di Islandia. Letusan ini menyebarkan abu ke seluruh belahan bumi utara, menyebabkan suhu turun dan panen gagal. Orang-orang kedinginan dan kelaparan, semuanya kacau. Para sejarawan di masa lalu bahkan membicarakan betapa anehnya hal itu. Matahari tampak seperti bulan, musim panas terasa sangat dingin, dan bahkan Tiongkok memiliki salju di musim panas. Itu semua karena abu vulkanik yang menghalangi sinar matahari. Dan yang lebih buruk lagi, periode kegelapan ini memicu awal mula wabah pes pada tahun 541. Benar-benar waktu yang sulit untuk hidup. Yuk kita kembali ke Siberia dengan cepat. Pada tahun 1908, jauh di belantara Siberia, sebuah asteroid singgah untuk melakukan kunjungan yang tak terduga. Hari ini kita mengenalnya sebagai asteroid Tunguska, tapi namanya tidak langsung didapat begitu saja. Penduduk setempat hanya melihat sekilas pertunjukan itu, bola api terang yang melesat melintasi langit, diikuti dengan ledakan besar. Pohon-pohon beterbangan, api berkobar, dan hewan-hewan juga tidak terlalu senang dengan kejadian itu. Tapi karena daerah itu sangat terpencil, tidak banyak orang yang memperhatikannya.
Selama hampir 2 dekade, tidak ada yang mau repot-repot memeriksa situs Tunguska. Orang-orang saat itu memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi para ilmuwan akhirnya berhasil sampai di sana dan menemukan bukti-bukti dari hantaman asteroid tersebut. Dalam ekspedisi selanjutnya, mereka menemukan beberapa mikropartikel antariksa. Maju cepat ke masa kini, dan NASA memiliki seluruh program pertahanan planet yang sedang berjalan. Mereka bahkan mengirimkan misi untuk menguji teknologi penangkis asteroid, karena siapa yang tahu kapan batu kosmik berikutnya akan mengetuk pintu rumah kita kan? Pada pertengahan abad ke-19, ada satu lagi badai matahari epik yang disebut peristiwa Carrington. Mungkin tidak terdengar seperti masalah besar bagimu, tapi badai ini memiliki konsekuensi yang cukup berat. Keesokan harinya setelah badai, bumi dihantam badai geomagnetik besar yang membuat telegraf keluar dari jalurnya dan membawa aurora ke daerah tropis. Dan ini adalah tempat di mana aurora biasanya tidak pernah muncul. Ternyata semua kegilaan cuaca antariksa ini berawal dari hal-hal aneh yang terjadi di permukaan matahari seperti bintik matahari. Dari bintik-bintik ini, suar matahari dan benda-benda elektromagnetik lainnya bisa muncul dan mengacaukan teknologi kita. Badai matahari yang sangat besar. Pada 23 Juli 2024, wahana antariksa Solar Orbiter Eropa mengamati suar matahari yang sangat kuat meledak dari sisi jauh matahari. Suar ini bukanlah yang paling ekstrim yang pernah terekam, tapi tetap saja kali ini kita sangat beruntung karena tidak sampai terpanggang olehnya. Suar matahari seperti ini sering menyebabkan badai radiasi yang mengamuk lama, dan jika badai semacam itu bergerak ke arah bumi, maka bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Sebelum membahas lebih dalam tentang suar matahari yang berpotensi menimbulkan bencana, kita perlu tahu apa sebenarnya fenomena matahari ini. Suar matahari terjadi karena medan magnet di atmosfer bintang ini bergerak tanpa henti. Ketika matahari mendekati titik maksimumnya, dan itulah periode paling aktif dalam siklus 11 tahun yang tengah terjadi saat ini, medan magnet matahari menjadi semakin kusut, sehingga bintang kita tampak seperti bola karet gelang yang sangat besar. Karet raksasa ini berputar-putar, saling menyilang, saling memotong, dan kemudian menyambung kembali. Pernah melihat serbuk besi yang ditaburkan pada magnet batang? Butiran-butiran besi ini berbaris di sepanjang garis gaya magnet. Seperti itu pula plasma panas di permukaan matahari berada di bawah pengaruh garis-garis gaya magnet. Kadang ketika medan magnet berinteraksi satu sama lain, sebagian plasma terputus dari medan magnet dan partikel-partikelnya berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengirimkan radiasi sangat kuat ke antariksa. Itulah yang disebut suar matahari. Di lain waktu, bintang kita melontarkan materi dalam jumlah sangat besar. Peristiwa ini disebut lontaran massa koronal atau CME. Satu CME saja bisa terdiri 20 miliar ton materi. Seandainya materi tersebut berupa batu, maka akan membentuk gunung dengan lebar 4,4 km dan tinggi hampir 0,8 km. Materi yang terlontar seringkali melaju dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta km per jam. Suar matahari dan CME adalah ledakan paling kuat di tata surya, melepaskan energi dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Suar matahari memiliki klasifikasi tersendiri menurut kekuatannya. Yang terkecil dan terlemah adalah kelas A dan B. Lalu ada suar matahari kelas C dan M, dan yang terkuat adalah suar kelas X. Angka 1 sampai 9 dan dalam beberapa kasus, angka lebih besar menyertai setiap huruf. Mirip skala Richter untuk gempa bumi. Suar kelas A dan B terlalu lemah untuk memengaruhi planet kita. Sedangkan suar kelas C mungkin memiliki konsekuensi kecil yang nyata. Suar kelas M dapat menyebabkan pemadaman radio singkat di kutub dan badai radiasi lemah yang masih dapat membahayakan astronot. Namun yang paling berbahaya adalah suar kelas X. Ada suar yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada X1. Itulah sebabnya klasifikasi suar kelas X bisa lebih tinggi dari 9. Sekarang kita kembali ke suar matahari yang baru saja terjadi, yang merupakan kelas X14. Nah, kita sudah tahu kalau itu berarti suar yang sangat kuat. Suar besar lainnya yang dideteksi para astronom baru-baru ini adalah suar matahari kelas X12 yang terjadi pada tanggal 20 Mei dan suar kelas X10
yang terjadi pada tanggal 17 Juli. Semuanya berasal dari sisi belakang matahari. Jika kita berbicara dari sisi menghadap bumi, suar matahari terbesar yang pernah terekam sejauh ini dalam siklus matahari terjadi pada tanggal 14 Mei. Suar kelas X 8,7 yang menyebabkan pemadaman radio, dan badai geomagnetik kuat yang menyebabkan aurora luar biasa di seluruh dunia terjadi beberapa hari sebelumnya. Lontaran massa corona yang kuat menyertai badai ini. Adapun suar kelas X bulan Juli itu sangat kuat sehingga bisa saja berakhir dengan tragis bagi kita. Untungnya, ledakan plasma bermuatan magnet yang menyertai suar itu tidak mengarah ke kita. Jika itu terjadi, maka akan menjadi badai matahari yang dahsyat. Aurora akan sangat mengesankan dan sedikit menakutkan dalam keindahannya. Namun di saat yang sama, ledakan dinamis partikel energik yang meluncur ke arah kita dapat menyebabkan masalah teknologi besar dan pemadaman listrik seperti kejadian pada tahun 1989 yang membuat jaringan listrik Quebec rusak parah. Atau bencana yang jauh lebih awal yang masih berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada dunia. Yang kumaksud adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada tahun 1859 dan merupakan suar matahari pertama yang terdokumentasi yang mempengaruhi planet kita. Peristiwa ini terjadi pada 1 September dan dinamai sesuai nama Richard Carrington, astronom matahari yang menyaksikan suar tersebut melalui teleskopnya sendiri dan membuat sketsa bintik matahari. Menurut para ilmuwan, suar tersebut merupakan badai matahari paling kuat yang pernah didokumentasikan dalam 500 tahun terakhir. Peristiwa Carrington memicu aurora yang terlihat hingga ke selatan Karibia. Peristiwa ini menyebabkan gangguan parah pada layanan telegraf di seluruh dunia, bahkan membuat beberapa operator telegraf tersengat listrik, dan memicu kebakaran setelah pelepasan muatan dari kabel tersebut menyulut kertas telegraf. Suar matahari besar lainnya yang terjadi pada 4 Agustus 1972 menghancurkan komunikasi telepon jarak jauh di beberapa negara bagian, termasuk Illinois. Peristiwa ini bahkan membuat American Telephone dan Telegraph Company mendesain ulang sistem listrik untuk kabel transatlantik. Sekarang kita beralih ke bulan Maret tahun 1989, ketika 2 CME yang sangat kuat memicu badai geomagnet, yang kemudian memicu pemadaman listrik di Kanada pada tanggal 13 Maret. Pemadaman listrik ini menyebabkan sekitar 6 juta orang tidak mendapatkan aliran listrik selama 9 jam. Kabarnya, suar tersebut mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun pembangkit Hydro Quebec dan melelehkan beberapa trafo listrik di New Jersey. Dan tetap saja, suar matahari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan peristiwa Carrington. Badai matahari Hari Bastille mengambil namanya dari hari libur nasional Prancis karena terjadi pada hari yang sama, pada tanggal 14 Juli tahun 2000. Badai ini merupakan peristiwa kelas X5 yang menyebabkan beberapa satelit mengalami korsleting dan mengakibatkan pemadaman radio. Peristiwa ini masih menjadi salah satu badai matahari yang paling banyak diamati. Dari bulan Oktober sampai November 2003, bintang kita melepaskan serangkaian suar matahari dan lontaran massa corona yang besar, dan suar-suar itu mencapai bumi dan menghantam atmosfernya. Badai matahari tersebut, alias badai Halloween 2003, menyebabkan pesawat terbang dialihkan jalurnya, berdampak pada sistem satelit dan menyebabkan pemadaman listrik di Swedia. Selain itu, observatorium matahari dan heliosfer tidak dapat menjalankan fungsinya selama serangan matahari ini. Pada 28 Oktober 2003, matahari mengirimkan suar matahari ke arah kita. Api itu sangat kuat sehingga membuat sensor pesawat antariksa yang mengukurnya kewalahan. Sensor mencapai titik puncak X28. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapati suar itu mencapai kekuatan tertinggi sekitar X45. Satu hal lagi yang membuat badai Halloween ini begitu menakutkan adalah badai ini terjadi pada saat siklus matahari di mana aktivitas matahari biasanya tenang, yaitu 2-3 tahun setelah solar maksimum. Menurut statistik NASA, hanya ada 17 suar yang sangat kuat yang terlontar dari bintang kita selama periode tersebut. Matahari memuntahkan suar matahari kelas X lainnya pada 5 Desember 2006. Ini suar kelas X9 yang mengganggu komunikasi satelit ke darat dan sinyal navigasi GPS selama sekitar 10 menit. Badai matahari itu sangat kuat sehingga merusak instrumen pencitra sinar X matahari
pada satelit Ghost 13. Instrumen ini mengalami kerusakan pada beberapa piksel detektornya. Pada Februari 2022, SpaceX merasakan kekuatan mengerikan dari bintang kita ketika badai geomagnetik parah menghancurkan 38 satelit Starlink yang bernilai puluhan juta dolar. Itu terjadi tak lama setelah satelit-satelit itu diluncurkan. Sayangnya, satelit Starlink sangat rentan terhadap badai geomagnetik karena dilepaskan ke orbit yang sangat rendah, antara 96 km dan 193 km. Satelit ini juga mengandalkan sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet.
Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini? Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan, sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka, ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion.
Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil. Yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini.
Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Muhahaha. Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada foto teleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita. Asteroid adalah bahaya yang serius dan sangat nyata. Beberapa di antaranya cukup besar untuk menimbulkan banyak masalah jika bertabrakan dengan bumi. Satu asteroid khususnya sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sebuah studi baru mengungkapkan ada kemungkinan kecil asteroid itu bisa menabrak planet kita saat melintas dekat pada tahun 2029. Namun pertanyaannya cukup unik. Akankah asteroid itu selamat dari pertemuan ini? Apophis, yang namanya diambil dari Apep, dewa kekacauan dan kehancuran dalam mitologi Mesir, telah menjadi salah satu asteroid paling terkenal. Ditemukan pada tahun 2004, objek luar angkasa ini memiliki lebar sekitar 1.100 kaki. Tingginya kira-kira setara dengan Menara Eiffel di Paris. Karena ukuran serta lintasan dekat pada 2029, para astronom menggolongkan Apophis sebagai objek berpotensi berbahaya. Itu adalah objek angkasa yang melintas dekat bumi dan cukup besar sehingga benar-benar perlu diwaspadai. Ilmuwan memperkirakan risiko tabrakan sangat kecil, di bawah 1:1.000.000. Jadi untuk saat ini kita mungkin bisa mengatakan bahwa bumi berada di luar bahaya, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk asteroid itu sendiri. Ketika Apophis melintas dekat dengan bumi pada tahun 2029, gravitasi planet kita kemungkinan akan mengguncangnya begitu hebat sehingga ia mungkin akan mengalami sesuatu seperti gempa bumi atau bisa dibilang gempa asteroid kosmik. Tekanan dari gaya gravitasi ini kemungkinan besar akan menyebabkan bagian permukaan asteroid retak dan terlepas ke luar angkasa. Dan meskipun hal ini mungkin bukan bencana besar dan asteroid itu tidak akan hancur sepenuhnya, sangat mungkin ia akan kehilangan sebagian materialnya saat melintas nanti.
Sebagian dari puing-puing ini mungkin akan tetap berada di orbit, sementara bagian lainnya bisa terlempar jauh keluar angkasa. Lama-kelamaan, bencana ini bisa mengubah rotasi Apophis, membuatnya berputar berbeda atau miring dengan cara tak terduga, dan fenomena inilah yang sangat menarik perhatian para ilmuwan karena bisa mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana asteroid bereaksi ketika gravitasi yang kuat menarik mereka. Sekarang mereka terdamping ke bumi, sebenarnya kita belum pernah pergi. Meski asteroid ini tak sampai memusnahkan planet layaknya asteroid yang punahkan dinosaurus, ukurannya cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius pada kota besar bila menghantam bumi. Asteroid ini juga bisa mengacaukan iklim global. Saat ini tampaknya batuan luar angkasa itu akan melintas di dekat bumi pada jarak sekitar 20.000 mil. Jaraknya masih cukup mengkhawatirkan, tapi cukup jauh untuk menghindari tabrakan. Untuk memberikan gambaran, jarak itu kurang dari 1/10 jarak antara bumi dan bulan. Meski kemungkinan Apophis tidak menabrak kita, lintasan dekat ini berisiko bagi beberapa satelit bumi. Mereka jauh lebih dekat dengan Apophis dibanding kita. Intinya, kita tak bisa mengabaikan risiko tabrakan dalam beberapa tahun ke depan. Saat Apophis mendekat, astronom akan terus mengawasi lintasannya guna memastikan asteroid tak menyimpang dari jalur akibat gravitasi bumi. Faktanya, tarikan gravitasi ini sebenarnya bisa menyebabkan perubahan besar pada asteroid itu sendiri. Sekarang, meskipun Apophis kemungkinan besar tidak akan menyebabkan bencana global jika menabrak bumi, konsekuensinya tetap akan cukup parah. Dampaknya bisa menghancurkan seluruh kota dan perubahan iklim yang terjadi akibatnya dapat mengacaukan produksi pangan selama bertahun-tahun. Ini memang bukan peristiwa yang menyebabkan kepunahan massal, tapi tetap saja akan menjadi masalah besar. Sekarang Apophis bukan satu-satunya asteroid yang perlu kita khawatirkan. Para ilmuwan terus-menerus mengawasi asteroid lain yang berpotensi membahayakan planet kita. Berkat teknologi baru, astronom kini dapat melacak batuan luar angkasa dari jarak yang jauh lebih jauh. Metode baru yang mereka gunakan melibatkan studi tentang hujan meteor. Hujan meteor ini berasal dari komet periode panjang yang telah mengorbit matahari selama ribuan tahun. Saat komet-komet ini melintas, mereka meninggalkan jejak debu dan puing-puing yang kemudian bisa menciptakan hujan meteor ketika bumi melewatinya. Para ilmuwan menganalisis sifat-sifat hujan meteor, seperti kecepatannya, arahnya, dan dari mana asalnya. Hal ini membantu melacak partikel-partikel tersebut kembali ke komet atau asteroid induknya. Ini sangat penting karena kita bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi berbahaya sebelum mendekati planet bumi. Proyek Legacy Survey of Space and Time yang akan datang, yang dijalankan dari Observatorium Vera Rubin di Chili, akan membantu para astronom melacak batuan luar angkasa ini dari jarak yang lebih jauh lagi. Para astronom akan membuat peta langit yang sangat detail dan wilayah-wilayah di mana hujan meteor paling mungkin terjadi. Ini akan membantu mereka memprediksi asteroid mana yang mungkin menjadi masalah bagi bumi di masa depan, sehingga kita punya banyak waktu untuk bersiap atau membuat rencana. Namun bahkan saat ini, ada banyak batuan luar angkasa yang berpotensi menimbulkan banyak masalah bagi planet kita. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Ini adalah asteroid Bennu, ditemukan pada tahun 1999. Batuan kaya karbon ini berdiameter sekitar 1.600 kaki. Tingginya setara dengan Shanghai World Financial Center. Kamu tidak tahu itu ya? Saat ini, asteroid ini adalah ancaman terbesar bagi bumi yang kita ketahui, tapi jangan panik dulu. Tabrakannya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Faktanya, para ilmuwan menghitung kemungkinan sebesar 0,037% atau sekitar 1:2.700 bahwa Bennu akan menabrak bumi pada tanggal 24 September tahun 2182. Aku tidak akan ada di sana saat itu. Jika Bennu benar-benar menabrak planet kita, dampaknya akan melepaskan begitu banyak energi sehingga cukup untuk menyebabkan kehancuran besar di wilayah yang luas. Tapi untungnya, itu tidak akan memusnahkan seluruh planet. Namun jika Bennu menabrak sebuah kota, konsekuensinya bisa sangat katastrofik. Pesawat luar angkasa OSIRIS-REx milik NASA baru-baru ini mengunjungi Bennu dan kembali dengan sampel, sehingga para ilmuwan terus mempelajari lebih banyak tentang asteroid ini setiap saat. Asteroid berikutnya perlu diawasi. Yang pertama kali ditemukan pada 1950, ia tak terlihat lagi hingga 2000. Saat ini, ilmuwan menyebut kemungkinannya sangat kecil, 1:30,500, bahwa asteroid itu bisa menabrak bumi pada 16 Maret 2880, 800 tahun ke depan. Jadi apakah aku khawatir? Tidak, jika benar-benar menabrak, asteroid itu akan melepaskan begitu banyak energi sehingga bisa menyebabkan bencana global, berpotensi memusnahkan umat manusia, atau mungkin tidak. Asteroid berwarna seberwarna ditemukan belum lama ini.
Asteroid bulan Oktober 2023 ini kecil, kemungkinan menabrak bumi di 10 Oktober 2119. Wah, mereka bisa memperkirakan sampai ke tanggalnya. Sekarang, jika asteroid itu bertabrakan dengan planet kita, dampaknya akan melepaskan banyak energi yang menghancurkan wilayah luas. Jadi, meski kemungkinannya sangat kecil, asteroid ini tetap patut diawasi. Asteroid ini disebut asteroid hilang karena tak terlihat lagi sejak tahun 2007. Tidak heran orbitnya sangat tidak pasti dan kita tidak bisa memprediksi pergerakannya. NASA mengatakan ada kemungkinan kecil 1:10 juta asteroid ini bisa menabrak bumi pada tanggal 3 Maret 2030. Jika itu terjadi, energi yang dilepaskan akan mengakibatkan kerusakan besar di wilayah luas. Asteroid ini tak terlihat sejak 1979, namun ilmuwan meyakini peluangnya menabrak bumi pada 14 Desember 2113 kecil. Tandai tanggalnya di kalender kalian. Jika terjadi, dampaknya akan menyebabkan banyak kerusakan, tetapi tidak akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Namun, meskipun peluang asteroid menabrak bumi sangat kecil, konsekuensinya bisa sangat besar. Itulah sebabnya para ilmuwan sangat fokus mempelajari batuan luar angkasa ini dan melacak pergerakannya. Berkat teknologi baru, kita bisa melacak objek berbahaya dari jarak yang lebih jauh dan mendeteksinya lebih awal. Hal ini dapat memberi kita lebih banyak waktu untuk bereaksi dan menemukan solusi yang efektif.